Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini atas rahmat dan karunia Allah kita kembali bisa bertemu, duduk di sebuah majelis yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul membahasakannya dengan taman surga. Kata Rasul kepada para sahabatnya, seandainya kalian melewati sebuah taman surga, maka kalau bisa mampirlah di situ. Ada sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu pada malam ini semakin mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin mengokohkan iman kita kepada Allah, dan semakin mengokohkan persaudaraan ukhuwah Islamiyah sesama kita. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, dan alhamdulillah majelis kita ini adalah majelis yang di dalamnya dibahas hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi bagian dari bukti cinta kita kepada beliau. Karena ketika kita mencintainya, maka kita harus terus membekali diri kita dengan apa yang telah beliau sampaikan dan dengan apa yang telah beliau kerjakan. Tidak hanya sekedar menjadi ilmu dan wawasan saja, akan tetapi tujuannya tentu saja adalah untuk diaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema besarnya adalah Maqasidus Sunnatin Nabawiyah, yang dalam hal ini kita sudah masuk pada pembahasan bagaimana cara metode memahami dan berinteraksi dengan hadis Nabi. Kalau seandainya ada hadis, bagaimana caranya agar kita paham, apa metodenya, bagaimana para ulama mengajarkannya, apa yang dilakukan oleh para ulama dalam memahami hadis-hadis Nabi, untuk kemudian mereka menyimpulkan hukum atau kesimpulan-kesimpulan hukum yang ada di dalam hadis Nabi. Sekarang kita sudah masuk pada poin yang keempat. Malam ini insya Allah akan kita bahas memahami hadis dengan mengenali dimensi waktu dan tempat. Mengenali hadis dengan mengaitkannya kepada dimensi waktu dan tempat. Kapan Nabi mengucapkan dan di mana Nabi mengucapkan, ternyata berdasarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama, untuk memahami sebuah hadis akan sangat terkait sekali nanti dengan dimensi waktu dan tempat. Banyak hal-hal yang dibolehkan oleh Nabi pada masa tertentu dilarang pada masa yang lain, atau sebaliknya. Nabi melarang pada waktu tertentu untuk kemudian dia membolehkannya.
Berarti ada masa yang berpengaruh pada saat adanya hadis itu. Atau pada tempat-tempat tertentu, di mana ada di antara hadis-hadis Nabi yang memang dapat diberlakukan pada tempat tertentu, tetapi tidak bisa berlaku pada tempat yang lain. Nah, ini salah satu dari metodenya. Tentu perlu penjelasan dan kita buktikan nanti berdasarkan kepada riwayat atau hadis-hadis yang ada, mana yang dibolehkan pada masa tertentu, pada tempat tertentu, tapi tidak pada masa yang lain. Contoh umpamanya dulu, di awal-awal keislaman, di awal-awal syariat Islam itu datang, Nabi melarang untuk melakukan ziarah kubur. Ada hadisnya, ada riwayatnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu kata Rasul, berarti di awal-awal keislaman itu datang. Di awal syariat Islam, Nabi melarang untuk melakukan ziarah kubur. Kenapa dilarang oleh Nabi? Karena masa mereka masih sangat dekat dengan semangat jahiliyah dulu, di mana mereka orangnya kalau sudah ketemu dengan kubur-kubur tertentu, terbawa oleh perasaan, lalu terjadilah di situ sesuatu yang berbau syirik atau hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Dan Nabi tidak membolehkan mereka untuk berziarah karena keimanan mereka barangkali di awal-awal, karena masih dekat jaraknya dengan semangat-semangat kejahiliaan sebelumnya, sehingga Nabi larang dan tidak membolehkannya. Tapi pada akhirnya, kata Rasul, kuntu nahitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Ketahuilah, sekarang ziarahilah oleh kalian. Berarti apa yang sebelumnya dilarang, berarti pada masa tertentu. Ada sebabnya, ada ilatnya. Dan kemudian dibolehkan karena sebab itu sudah tidak ada. Ala fazuruha. Nah, sekarang kata Rasul, ziarahlah. Kalau kalian mau ingin berziarah, ziarahlah. Oleh karena itu persoalan ziarah kubur itu sebenarnya adalah sunnah Nabi, bahkan perintah Nabi. Baik itu sunnah qauliyah maupun sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah berarti perkataan Nabi yang menganjurkan. Kalau sunnah fi'liyah berarti perbuatan Nabi. Jangan pernah menganggap bahwa ziarah kubur itu sesuatu yang terlarang. Dianjurkan, disunnahkan. Nabi sering dia ziarah kubur. Bahkan dalam satu riwayat juga dikatakan, Nabi menyuruh untuk ziarah kubur, fa innaha tuzakkirukumul maut. Karena dengan berziarah itu akan mengingatkan kalian kepada maut, al-mauti wal akhirah, dan mengingatkan kepada akhirat. Banyak orang yang sudah terlalu dilalaikan oleh dunia, sekali-kali datang ke kuburan. Orang yang ada di dalam kuburan itu sebelumnya orang yang hidup bermegah-megah, mewah-mewahan, ternyata sekarang berada di satu tempat yang tidak lebih dari 1 meter kali 2 meter mungkin paling besar. Semegah apapun kehidupan sebelumnya, dia ternyata kembali ke situ. Begitu dulu cara ulama untuk mengingatkan khalifah. Ada seorang khalifah minta nasihat kepada seorang alim minal ulama. Tolong beri saya nasihat, kata khalifah itu. Sangat sederhana sekali nasihatnya. Ditunjuk oleh khalifah itu kubur-kubur khalifah sebelumnya. Disuruhnya coba tengok kubur itu. Ditengoknya, lalu dia mengatakan, tilka kuburuhum wa tilka kusuruhum. Itu kubur mereka dan itu istana mereka. Suruh tengok ke kubur, suruh pula tengok kepada istana. Dan dengan bahasa yang sangat sederhana. Tilka kusuruhum, kusur itu kasrun, jamak dari kasrun, artinya istana. Itulah istana mereka dulu. Tapi inilah kubur mereka sekarang. Maka memandang kepada kubur itu sesungguhnya
mengingatkan kita kepada kematian, bahwa kita pada akhirnya akan masuk kubur. Sama sekali tidak dilarang. Lalu ketika kita bicara soal larangan-larangan ziarah kubur, bukanlah larangan menziarahinya. Tapi yang harus ditengok itu adalah apa yang dilakukan pada saat berziarah. Apakah ia melakukan sesuatu yang sudah menyimpang dari perintah Nabi, ataukah dia masih berada dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh agama? Seandainya mereka berziarah dan melakukan hal-hal yang sebatas yang diperintahkan Nabi, tidak menyimpang, itu akan menjadi ibadah bagi dia. Tapi kalau seandainya yang dilakukan itu sudah di luar batas-batas yang dibolehkan oleh Nabi, berarti ziarahnya tidak lagi menjadi berpahala, tapi justru adalah menjadi mendatangkan dosa. Ziarah seperti itulah yang kita larang. Lebih baik jangan berziarah. Dan yang melarangnya juga bukan kita, tapi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu di awal-awal memang melarang ziarah kubur. Apa contoh penyimpangannya? Datang ke kuburan tidak lagi untuk mendoakan orang yang ada di dalam kubur, tapi untuk meminta doa kepada orang yang sudah mati. Minta didoakan oleh orang-orang yang ada di dalam kubur. Karena yang di dalam kubur itu orangnya terlalu soleh, terlalu baik, keramat dia. Sehingga orang-orang hidup pula yang datang ke kuburannya untuk menitipkan doa. Hal-hal seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah pula dilakukan oleh para sahabat. Tidak pernah sahabat datang sekalipun ke kubur Nabi kemudian mereka meminta kepada Nabi. Tapi seringkah mereka ziarah kubur Nabi? Sering. Karena ziarah memang adalah masyru'ah, sesuatu yang disyariatkan. Tapi ketika mereka datang, mereka tidak menyimpang, mereka tidak melakukan sesuatu yang terlarang, mereka hanya melakukan sesuatu yang sewajarnya, yang dibolehkan oleh agama berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada. Jadi ini contoh ini, pengaruh masa, pengaruh tempat di dalam memahami hadis Nabi. Pengaruh tempat umpamanya, ada keadaan-keadaan tertentu di mana hukum diundurkan dulu oleh Nabi pelaksanaannya. Apa contohnya? Kalau seandainya terjadi tindakan-tindakan pidana saat berperang, saat jihad melawan musuh orang-orang Quraisy, lalu terjadi nanti pidana. Pidana itu seperti mencuri, berzina, hukum belum diterapkan. Hukum tidak akan diterapkan. Umpama kalau mencuri kan potong tangan tuh. Kalau dia mabuk kan ada pula cambuknya. Mabuk itu pada masa Nabi cambuknya 40 kali. Kalau seandainya dalam saat berperang ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan pidana seperti itu, hukum Nabi tidak terapkan. Idra'ul hududa bisyubuhat. Hindari penegakan hukum itu karena ada subuhat-subuhatnya. Salah satu subuhatnya adalah yang tadi. Kenapa Nabi tidak tegakkan hukum? Mereka sekarang sedang berhadapan dengan musuh. Lawannya adalah kafir Quraisy. Seandainya hukum ditegakkan, umpamanya kalau dia harus potong tangannya, jangan-jangan dia takut dengan hukum itu. Lalu kemudian dia lari dan bergabung kepada musuh. Maka jadilah ia memata-matai, menjadi informan tentang rahasia-rahasia yang dimiliki oleh Rasul dengan para sahabatnya. Iya kalau dia siap untuk ditegakkan hukum padanya. Kalau enggak, dia pasti akan lari menyelamatkan dirinya, dan kalau larinya akan bergabung bersama musuh. Kalau kawan sudah bergabung dengan musuh, siap-siaplah rahasia kita akan dibongkar dan akan dibocorkan. Maka Nabi tidak menerapkan penegakan hukum pada saat terjadi
pada saat terjadi peperangan itu. Nanti kalau sudah selesai, kalau mereka sudah pulang, barulah penegakan itu ada. Baru ditegakkan hukum itu, karena apa yang dikhawatirkan tadi tidak lagi dikhawatirkan karena peperangan sudah selesai. Ini namanya pengaruh kalau dalam istilah Arabnya itu al-bu'duz zamani wal bu'dul makani. Dimensi waktu dan dimensi tempat di dalam memahami hadis Nabi. Tapi perlu diketahui bersama bahwa tidak semua hadis yang akan dipakai metode ini. Jangan salah. Di sini nanti kesalahan orang-orang liberal. Ketika mereka memahami hadis sebegitu bebasnya, mereka menggunakan dimensi waktu dan tempat untuk memahami bahkan pada semua ketentuan agama. Tidak semua hadis yang dapat diberlakukan seperti itu. Ada beberapa hal yang tidak masuk ke dalam metode tadi. Umpama yang berkaitan dengan usulul akidah. Yang berhubungan dengan usulul akidah itu tidak dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Yang namanya tauhid, Allah itu satu, kapan dan dimanapun tidak akan pernah berubah. Mau kita berada di negara kafir, mau kita berada pada saat kita berperang, mau kita berada pada saat kita damai, dimanapun kita berada, Allah wahid, Allah satu, la ilaha illallah, dan syirik itu haram. Ini usulul akidah. Tidak boleh nanti pada saat tertentu sebulan kita menjadi musyrik, tidak boleh. Karena Nabi sendiri sudah diajarkan oleh Allah melalui ayatnya dalam surah Al-Kafirun. Ketika orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir itu mengajak Nabi untuk sebentar-sebentar beriman kepada patung-patung kami, sembah pula patung kami. Nah, nanti sebentar-sebentar kami pula yang menyembah Rabb kamu wahai Muhammad. Tapi turun ayat yang membantah itu semua. Jadi tidak ada cerita itu. Kalau umpamanya syirik saat tertentu barangkali karena di situ kita anggap akan mendukung kepada dakwah, maka kita melakukan syirik dulu bersama pelaku-pelaku syirik. Tidak bisa. Agar mereka tertarik dengan Islam, kita mencoba untuk mengadakan pendekatan nih. Kan katanya harus ada metode-metode pendekatan dulu. Ikut dulu syirik-syirik yang mereka lakukan. Nanti baru diajak kepada tauhid. Itu tidak bisa. Karena jangan-jangan ketika kita sudah terlanjur ikut kepada syirik-syirik mereka, kita justru yang tidak kembali lagi kepada tauhid. Maka persoalan usulul akidah itu tidak mungkin untuk diutak-atik. Tidak mungkin dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Karena itu sesuatu yang qat'i, dan itu adalah sesuatu yang baku. Yang kedua adalah usulul ibadah. Usul ibadah, prinsip-prinsip dasar dalam ibadah. Masalah-masalah ibadah ada hal-hal yang qat'i yang juga tidak dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Seandainya ada ijtihad dalam persoalan itu bukan persoalan hukum. Paling persoalan teknis dalam melaksanakan hukum. Kalau hukumnya, sholat zuhur wajib, sampai kiamat akan wajib. Adakah saatnya nanti tidak wajib? Nah, maka berbeda hukum zuhur sama Jumat. Kalau Jumat bisa gugur, enggak? Bisa. Kalau kita safar, Jumat gugur. Boleh kita tidak Jumat. Perempuan boleh tidak Jumat, gugur bagi mereka Jumat. Kalau seandainya mereka Jumat, boleh enggak? Boleh. Jadi perempuan boleh Jumat. Kalau sudah Jumat, apakah masih wajib zuhur? Jawabannya, enggak ada kewajiban. Karena di hari Jumat kewajibannya hanya satu di antara dua. Zuhur atau Jumat. Kalau sudah zuhur, berarti tidak lagi Jumat. Kalau sudah Jumat, berarti tidak lagi zuhur. Cuma di kita agak jarang pelaksanaannya bagi kaum wanita. Kalau di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, itu separuh pelaksananya adalah kaum perempuan. Atau tidak separuh lah, pokoknya ada mungkin lebih sepertiga itu kaum
kaum perempuan, dan tidak ada satupun antara mereka yang melaksanakan lagi zuhur setelah zuhur setelah dia Jumat. Tapi kalau untuk zuhur hukumnya fardu, wajib, karena Allah yang mewajibkannya. Puasa Ramadan wajib hukumnya, itu Allah yang mewajibkannya. Tidak ada lagi istihad dalam persoalan wajibnya itu. Tapi untuk pelaksanaan kewajibannya mungkin ada. Contoh, orang-orang yang berada di wilayah kutub, di mana mereka memiliki putaran waktu yang abnormal. Kalau kita kan normal, 24 jam sehari semalam. Terlepas nanti berapa jumlah siang, berapa jumlah malam, berapa jam. Tapi ada di antara negara yang siangnya 30 jam. Atau malamnya 30 jam. Setelah itu baru datang siang. Ada yang paling ekstrim itu 6 jam, 6 bulan siang, 6 bulan malam. Wajibkah mereka zuhur? Wajibkah mereka zuhur? Wajib, karena ini qat'i. Dan tidak bisa gugur. Ini rukun Islam. Seandainya mereka tidak wajib zuhur, gugur rukun Islam itu dari mereka. Tinggal lagi yang diistihadkan oleh para ulama, bagaimana cara mereka melakukannya. Kalau dikatakan zuhur itu dikerjakan ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Matahari tidak tergelincir-tergelincir. 6 bulan malam coba, kapan matahari tergelincir? Subuh itu ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar. Sekarang fajar tidak terbit, 6 bulan malam. Datang pula bulan Ramadan. Ramadan itu ditandai dengan adanya hilal. Kapan hilal datang kalau 6 bulan siang? Ini keadaan-keadaan yang fakta pada negara tertentu. Kita bersyukurlah karena kita berada pada putaran waktu yang normal. Jadi tidak ada masalah. Karena 13 jam, 12 jam siang, 12 jam malam, tapi negara-negara tertentu mengalami itu. Maka kalau mau ada istihad, bukan seputar wajibnya zuhur atau wajibnya puasa. Tinggal lagi istihadnya bagaimana cara mereka melakukan. Dan itu sudah dibahas oleh para ulama dalam Muktamar Dunia Islam. Persoalan itu sudah dibahas. Karena para ulama Islam, alhamdulillah, banyak ulama-ulama yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beristihad, dan mereka punya jasa besar dalam kehidupan umat Islam karena mereka melahirkan hukum. Apa di antara solusinya? Pertama, bisa diambil waktu negara tetangga yang waktunya lebih normal. Kalau masih bisa itu, pakai itu. Kalau tidak, ada yang mengusulkan pakai waktu Mekah. Jadi apapun yang terjadi di Mekah, itu pula hukumnya bagi mereka. Umpamanya di Mekah sekarang sedang asar umpamanya. Berarti dia ambil waktu Mekah, asar dia. Sekarang di Mekah umpamanya lagi berbuka, sudah mulai berbuka, ambil waktu Mekah. Kenapa harus Mekah? Karena dia pusat Islam. Jadi kalau seandainya terjadi 6 bulan siang, 6 bulan siang itu patokan ibadahnya, waktunya kembali kepada Makkah Mukarramah. Ada di antara ulama yang menjadikan itu sebagai solusi. Bisa apa enggak? Teknologi sekarang membuat kita sudah mampu untuk mendeteksi yang jauh sudah terasa dekat. Apapun yang terjadi di Makkah Al-Mukarramah, semua kita bisa tahu hari ini. Tinggal dibuka saja channel-channel yang ada televisi, pakai internet. Tengok di Mekah sedang apa. Kalau mereka sedang zuhur, berarti mereka ikut zuhurnya. Mereka juga di sana melaksanakan sholat zuhur. Nah, ini. Jadi kewajiban untuk usulul ibadah itu tidak dapat dirubah. Ramadan wajib.
Sholat 5 waktu wajib, wajib. Ada lagi yang tidak masuk dalam kategori dipengaruhi oleh waktu dan tempat, itu usulul muamalah. Usulul muamalah, dasar-dasar pondasi, mabda, basis dalam persoalan muamalah. Contohnya riba haram. Ini basis dasar dalam persoalan muamalah. Maka selamanya riba akan haram. Jual beli itu halal. Jual beli halal. Maka hukum jual beli halal itu adalah mabadi dalam persoalan muamalah. Dan ini hukum yang tidak akan berubah. Selamanya nanti secara umum jual beli akan halal. Tinggal lagi untuk mendeteksi ada ndak hal-hal yang terjadi dalam transaksi jual beli yang membuat dia pindah kepada hukum haram. Yang dihalalkan itu mungkin bisa berubah karena ada sesuatu yang di situ sifatnya gharar atau sifatnya zulm atau sifatnya riba. 3 hal yang tidak boleh ada dalam transaksi kita. Gharar, zulmun, riba. Gharar itu ketidakjelasan yang ada pada barang. Kalau zulmun itu tindakan-tindakan pelaku transaksi. Jadi ada kesalahan nanti ghararnya itu pada barangnya. Barang yang tidak jelas. Maka Nabi mengatakan atau riwayat hadis mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is thimari qabla buduwi salahiha. Rasul melarang untuk mentransaksikan buah-buahan yang belum nampak jadinya, belum nampak masanya. Belum nampak dia akan jadi buah. Umpamanya putiknya atau bunganya. Berbuahlah atau muncullah putik-putik mangga itu luar biasa banyaknya. Lalu ditransaksikan bunga atau putik itu untuk diperjualbelikan. Haram hukumnya. Kenapa? Karena di situ ada gharar. Apa ghararnya? Ghararnya adalah buahnya belum pasti jadi. Kata Rasul, siapa yang menjamin bunga itu akan menjadi buah? Tidak ada. Kalau seandainya terjadi transaksi jual beli dalam artian buahnya, tahu-tahu nanti tidak ada yang jadi. Sementara dia sudah diperjualbelikan. Atau diperkirakan buahnya separuh, dijuallah separuh atas nama buah. Tahu-tahu nanti bunga itu jadi semua. Yang rugi adalah pemiliknya. Dan Islam sebagai agama yang hanif, agama yang selalu datang membawa keadilan, maka tidak ingin terjadi sesuatu kerugian pada pihak manapun, baik pada pihak penjual maupun pada pihak pembeli. Pada masa jahiliyah dulu banyak bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Ada namanya bai'ul mulamasah. Mulamasah itu artinya sentuhan. Jadi jual beli pakaian itu tidak ditengokkan pakaiannya, tapi ada dalam kotak, dalam karung, disuruh pembeli menyentuh. Ini mau enggak nih? Ini lembut nih bahannya nih. Dia tidak ditengokkan. Itu mulamasah. Ada namanya bai'ul hasah. Jual beli, umpamanya jual beli tanah melalui lemparan batu. Lemparlah batu itu sejauh mana, tapi harganya ditentukan. Segini harganya. Cobalah lempar, ambil nanti seukuran mana jatuh itu batu. Batu itu jatuhnya pada batas mana. Segitulah harganya. Tentu si A yang badannya kekar, lemparannya jauh. Dengan harga yang sama, dia bisa mendapatkan tanah yang luas. Tapi yang satu kurus, belum pula makan, suruh dia lempar batu, mungkin jarak lemparannya dan harganya sama. Ini yang gharar itu. Berarti sesuatu yang ada situ ketidakjelasan, dan itu ada pada masa Yahudi. Pada masa jahiliyah dulu. Di zaman Rasul hadir, maka datang syariat Islam membantah itu semua. Tidak boleh gharar, tidak boleh zulm.
Zulum itu tingkah pelakunya. Umpamanya timbangannya yang diutak-atik. Kasih paku sedikit sebelah sini biar berat. Nanti pura-pura nambah pula. Ini kena pelanggan tambahlah sedikit katanya. Padahal sudah ada paku di sini nih. Biar timbangan tidak. Itu namanya zulm, kezaliman, zalim. Dalam bahasa orang sekarang itu ada hak dia yang terambil. Tidak lagi murni sesuai dengan yang aslinya. Dan yang ketiga yang tidak boleh adalah riba. Nah, usulul muamalah seperti itu ini baku. Itu tidak dipengaruhi nanti oleh zaman dan tempat. Selamanya jual beli boleh dan riba akan diharamkan. Yang diantara yang juga tidak akan dipertimbangkan situ waktu dan tempat itu adalah mabadiul akhlak. Mabadi akhlak, dasar-dasar utama atau prinsip-prinsip utama dalam pergaulan, akhlak dalam pergaulan. Kejujuran, selamanya kecurangan akan menjadi tercela. Selagi dia menjadi orang beriman, bahkan menjadi orang yang masih sehat akalnya, curang itu pasti tidak baik. Tidak jujur itu pasti tercela. Adil itu mesti baik. Ini namanya mabadi' al-akhlak. Nah, jadi poin ini perlu disampaikan agar tidak semua orang yang menjadikan metode bu'duz zamani dan bu'dul makani sebagai cara untuk memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali nanti kalau sekadar pengecualian bukan menjadi keputusan hukum umum, tapi sekadar pengecualian untuk keadaan tertentu itu bisa terjadi. Tapi hanya dalam itu saja, tidak menjadi ketentuan umum. Umpama, bolehkah berbohong kalau di dalamnya ada kebaikan? Umpamanya berbohong untuk mengakrabkan kembali dua orang yang bersengketa, dua orang yang berselisih. Kan Nabi melarang untuk berselisih, tidak tegur sapa sampai tiga hari. Ada orang yang ingin mengakrabkan kembali, tapi dibuat-buatnya cerita. Saya ketemu tadi sama si Fulan tuh, dia titip salam sama kamu. Padahal tidak ada titip salam. Biasanya kalau dia sudah dengar titip salam, kan tadi lagi kelas nih, lagi ndak akur. Titip salam tentu akan bertanya-tanya dia. Boleh ndak? Al-islah baina syakhsain. Itu salah satu dari hal yang memang dapat ditoleran kalau memang ada maslahat. Ada juga berbohong kepada istri dalam artian positif. Bukan membohonginya dalam artian negatif. Dikasih hadiah oleh suaminya. Si istri ini ditanya sama suaminya, "Gimana hadiah tadi?" "Alhamdulillah Bang, baik sekali. Itulah yang saya tunggu-tunggu selama ini." Dibelikan baju umpamanya atau jilbab, betul-betul menyenangkan saya. Padahal muak dan yang hadiah tadi itu mungkin warnanya tidak cocok sama dia, ada lain sebagainya. Ada saatnya memang kalau terlalu jujur dalam hal-hal yang seperti itu justru akan membuat keadaan menjadi tidak baik. Ini dalam agama ada toleransinya. Bukan berarti merubah kebohongan menjadi baik secara umum, tapi dalam kondisi tertentu. Jadi itu beberapa poin ya yang tidak dipengaruhi oleh dimensi waktu dan tempat. Kita akan masuk pada contoh, tapi setelah kita jawab suara azan, insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Jadi tadi sudah kita sampaikan metode yang keempat dalam memahami atau berinteraksi dengan hadis, bagaimana kita mengikutkan atau menjadikan sebagai pertimbangan dimensi waktu dan dimensi tempat. Kalau tidak, untuk hadis-hadis tertentu nanti kita bisa tersalah dalam menyimpulkannya. Dan biasanya para ulama tentu menganalisa dari sisi illat atau alasannya. Ada beberapa contoh. Kita ambil contoh pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina azhuril musyrikin. Ini hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim di tengah-tengah komunitas orang musyrik. Jadi saya berlepas diri, ini artinya adalah Nabi melarang Muslim itu untuk tinggal di komunitas musyrik. Kalau kita bawa kepada bahasa negara hari ini, dilarang tinggal di negara-negara kafir. Karena Nabi akan berlepas diri. Berarti tidak boleh kita tinggal di Amerika, tidak boleh kita tinggal di Australia. Orang-orang Muslim tinggal di sana, berarti kalau dipakai zahirul hadis, zahirnya, itulah intinya. Karena kata Rasul, ana bari'un, saya berlepas diri. Kalau Nabi yang berlepas diri, berarti tidak bertanggung jawab dalam kehidupan agama mereka. Kalau dalam bahasa lain, ana bari'un minhu wa huwa bari'un minni. Saya bukan bagian darinya, dia bukan bagian dari saya. Itu makna dari ana bari'un. Saya berlepas diri. Tetapi para ulama menganalisa kenapa Nabi berlepas diri dan kenapa dilarang oleh Nabi untuk tinggal seorang muslim di komunitas orang-orang musyrik. Maka berdasarkan kepada penjelasan-penjelasan yang ada, itu dikarenakan oleh bisa membuat mereka sulit untuk istiqamah di dalam menjalankan Islam, di dalam melaksanakan agama. Masjid aja jaraknya jauh sekali. Kalau di kita kan di setiap perumahan ada masjid sekarang. Tapi kalau di negara-negara lain mungkin sulit untuk menemukan masjid. Maka istilah-istilah Islamic Center itu memang untuk di negara-negara seperti itu. Jadi ada satu pusat keislaman terpusat di situ. Untuk istilah Islamic Center.
pusat Islam, pusat kegiatan Islam. Nanti ada Jumatnya, ada kajiannya, dan lain sebagainya. Nah, Nabi melarang supaya tidak terkendala dalam penegakan agama dia. Dia mau sholat berjamaah gampang, tidak ada intimidasi. Dulu kan seperti itu, pada masa dulu. Tapi apakah sekarang masih seperti itu? Ada orang yang datang ke sana untuk belajar. Tidak boleh tinggal berarti. Ada orang yang datang ke sana untuk berobat. Atau mereka menjadi perwakilan negara, kedutaan-kedutaan yang memang wajib dan harus tinggal di sana. 3 tahun atau 4 tahun. Oleh karena itu, hadis ini perlu dilihat konteksnya. Perlu dilihat konteksnya. Bukanlah berarti melarang secara umum. Sampai sekarang masih ada larangan itu karena tujuan orang berada di tempat itu sudah bervariasi dan macam-macam. Kalau seandainya ada orang yang diterima di universitas terkenal di Amerika, jurusan nuklir kimia umpamanya, dia muslim. Enggak bolehkah dia ambil? Kalau pakai hadis ini berarti terlarang kan? Karena tinggal di negara-negara yang memang disebut sebagai sulit untuk disebut sebagai negara Islam. Karena konsep mereka dalam bernegara memang bukan Islam. Nah, oleh karena itu al-bu'duz zamani wal bu'dul makani ini sangat perlu untuk dipakai dalam memahami hadis ini. Tetapi bukan berarti hukumnya hilang dan terhapus sama sekali, enggak. Seandainya kita berada di satu negara yang memang kita sulit untuk menegakkan agama kita secara sempurna, jangan tinggal situ. Saya pernah mendapat pertanyaan dari salah seorang karyawan di perusahaan, kalau nggak salah Korea atau mana. Dia tidak bisa sholat Jumat dan bahkan sulit untuk berjamaah. Karena ia berada di satu perusahaan yang kalau dia pergi Jumat itu akan menghabiskan waktu yang sangat lama karena Islamic Center-nya jauh. Tentu akan menghabiskan waktu dan dia meninggalkan perusahaan tadi. Kalau dibolehkan berarti nanti bisa mengurangi produk dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau memang seperti itu keadaannya, kenapa harus berlama-lama bertahan tinggal di sana? Oh, kan perusahaan kan banyak duitnya tuh. Nah, sekarang kita persoalannya mau dapat duit banyak atau mau nyaman beragama? Buat apa dapat duit banyak-banyak tapi kalau seandainya kita tidak nyaman dalam beragama kita. Nah, jadi bukan berarti pula hadis ini tidak bisa dipakai sama sekali, tetap dipakai karena itu hadis Nabi kita dan Nabi tidak membatasi masa memang, tetapi perlu ditengok konteksnya. Hadisnya begini, konteksnya ada dapat dipahami dan dianalisa oleh para ulama. Kalau memang aman-aman aja dia, atau dengan tujuan yang memang juga tujuan syar'i, umpama berobat umpamanya. Berapa banyak orang yang sudah tidak percaya lagi sama dokter-dokter yang ada atau rumah sakit di Indonesia. Mereka malah berobatnya bisa ke Amerika, bisa ke Australia. Karena dianggap lebih canggih. Tujuan-tujuan seperti itu. Seandainya mereka berada di sana hitungan bulan umpamanya. Atau untuk tujuan-tujuan kenegaraan yang dalam waktu lama. Maka sekali lagi ilatnya berlaku dan ketika ilat tidak ada berarti hukum juga tidak ada. Maka satu kaidah dalam ilmu fikih oleh para ulama, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Ilat itu beredar, berlaku, dapat dipegang wujudan wa adaman, adanya atau tidak adanya. Berarti itu menentukan adanya hukum. Ada ilat berarti ada hukum, tidak ada ilat berarti tidak ada hukum. Itu contoh pertama. Saya singkatkan biar kita bisa bertanya jawab. Contoh kedua itu soal perintah membayar zakat fitrah. Ada hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqal,
farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah itu dalam bentuk satu sa' kurma, satu gantang kurma, aw sa'an min sya'irin, atau satu gantang gandum. Ala zakari wal unsa, laki-laki perempuan, merdeka atau hamba, besar atau kecil, minal muslimin, dari umat Islam. Nas yang ada, hadis ini secara tekstualnya menyebutkan dua, kurma, gandum. Dan itulah dulu yang mereka gunakan untuk membayar zakat fitrah. Apakah berlaku perintah kurma bagi kita? Atau perintah gandum? Nah, kalau seandainya kita tidak bawa dimensi tempat, maka kita wajib pakai kurma. Tapi para ulama menyimpulkan, intinya di sini adalah qutul balad, makanan pokok yang ada di satu negara, bukan kurmanya. Kenapa Nabi sebut kurma? Karena di sana dulu memang itu bagian dari makanan pokok. Bahkan sekarang pun kurma bukan lagi makanan pokok di Arab Saudi. Itu sudah menjadi makanan pendamping. Yang dimakan mereka sekarang juga nasi. Ada ruz Bukhari, ada ruz mandi, ada biryani. Itu sudah menjadi bagian dari makanan pokok mereka. Kalau kita masuk ke restoran-restoran di Arab, mereka tidak jual kurma. Yang jual kurma itu di pasar-pasar kurma. Kalau memang itu makanan pokoknya, tentu di restoran terkenalnya kurma yang dijualnya kan? Ini enggak. Tinggal pilih aja, ini daging sama nasi apa, ayam sama nasi apa. Maka sudah jadi makanan pendamping. Bisa-bisa kok fitrah yang mereka bayar adalah beras. Kami selama 4 tahun di Arab Saudi, zakat fitrahnya tidak pernah bayar pakai kurma. Tapi yang dibayar adalah, sementara di hadis sendiri apa? Kurma. Nah ini, maka ulama mengambil satu keputusan hukumnya dalam analisanya, berarti bukan pada bendanya, tapi pada makanan pokoknya. Seandainya kita beras, maka pakailah beras. Seandainya ada di antara satu komunitas makanan pokoknya sagu umpamanya, boleh enggak dia bayar zakat fitrah pakai sagu? Kalau memang itu makanan pokoknya, tapi kalau sebagai makanan pendamping, berarti bukan makanan pokok. Bahkan dikembangkan pula perdebatan soal zakat fitrah itu oleh para ulama dalam persoalan bolehkah harganya yang diberikan ataukah mesti makanan pokok. Itu ada perbedaan pandangan di kalangan ulama mazhab antara Abu Hanifah dengan 3 ulama mazhab yang lain. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu mengatakan mesti pakai makanan pokok. Sedangkan Abu Hanifah memandang masalah ini dengan lebih luas, tidak harus pada makanan pokoknya, tetapi seandainya diberikan yang seharga dengan itu, uang seharga makanan pokok yang menjadi kewajiban tadi, oleh Abu Hanifah, itu tidak mengapa dan bisa dihukumkan sah, karena yang dia lihat adalah fungsi dari zakat fitrah, di mana fungsinya adalah untuk mengayakan orang-orang fakir, untuk menghindarkan mereka dari meminta-minta pada hari raya. Dan itu bisa tercapai meskipun dengan uang. Terlepas dari perbedaan, kalau jumhur mengatakan tidak. Ini 3 ulama besar bilang jangan pakai uang. Mesti makanan pokok. Dan dalil-dalilnya kuat. Dua-duanya kuat. Mereka bilang ada enggak uang pada masa Nabi? Ada dinar, ada dirham. Mereka butuh uang enggak? Butuh uang juga. Tapi kenapa tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa mereka bayar pakai uang? Itu alasannya. Tapi Abu Hanifah memakai sebuah hadis, ada hadisnya, ughnuhum anis su'ali dzalikal yaum. Hindarkan mereka dari meminta-minta pada hari itu. Agar mereka bergembira, mereka kaya,
Tidak meminta-minta lagi. Berarti bisa tercukupi kebutuhan mereka dengan uang. Ulama-ulama kontemporer yang pro Abu Hanifah menambah alasan itu. Ditambah alasan, karena banyak ulama-ulama kontemporer yang mendukung pendapat Abu Hanifah. Banyak juga yang mendukung pendapat jumhur. Apa katanya? Kalau kita tengok bentuk-bentuk makanan yang ada di riwayat, itu makanan-makanan yang memang siap untuk dimakan. Karena ada riwayat yang lain selain ini, untuk zakat fitrah ada namanya akid. Akid itu susu kental. Mereka bayar zakat fitrah pakai susu kental. Ada riwayatnya. Jadi ditengok memang makanan-makanan yang bisa segera untuk dimakan. Tapi ada di antara makanan sebagian negara itu tidak bisa langsung dimakan. Samalah dengan kita beras. Tidak ada orang makan beras, tapi makan nasi plus dan yang sekeliling nasinya. Tidak ada yang makan beras tadi. Tapi kalau korma sekali dapat saat itu juga bisa langsung dimakan. Nah, kata sebagian seperti Mustafa Zarqa dari Suriah itu mengatakan apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah sebenarnya bisa saja pada tempat-tempat tertentu itu menjadi pilihan dalam persoalan ini. Maka khilafnya qawi, khilafnya kuat karena masing-masing berpegang kepada dalil-dalil yang ada. Kalau ingin selamat keluar dari khilaf, tidak banyak perdebatan, pakai beras. Atau selipkan sedikit uang setelah kasih beras. Kasih beras, ini zakat. Ini sedikit uang untuk zakat tadi. Kalau memang kita ingin memberikan manfaat. Karena memberikan lebih kan boleh. Kurang yang jangan. Kalau lebih enggak apa-apa. Sangat dibolehkan. Yang harus dihindari itu adalah ketika mereka sebenarnya ingin yang diberinya adalah uang. Tapi keyakinannya tetap harus beras. Yang dibawanya uang gitu. Tapi dia inginnya zakatnya adalah beras. Maka disediakanlah oleh panitia itu satu kantong beras dan itu diperjualbelikan. Dapat zakat orang ngasih beras nanti. Beras ini yang diperjualbelikan. Dia beli dulu, dia ambil berasnya, ini zakat saya. Yang sampai ke panitia sebenarnya apa? Uang kan? Itu ada kesalahan besar di situ. Pertama, panitia tidak berhak menjual beras zakat fitrah sendiri. Karena kalau kita mau jualan, beli beras sendiri. Sediakan oleh panitia itu. Dan yang kedua, dia berjual beli di masjid. Dan itu dilarang oleh Nabi. Daripada mengakal-ngakali seperti itu, mending ambil aja pendapat Abu Hanifah yang membolehkan untuk pakai uang. Daripada mengakal-akali jual beli pula, ada pula kesalahannya di situ. Tapi kalau tidak, bawa beras itu yang sangat sesuai dengan apa yang ada pada nas. Sekira ini kajian kita malam hari ini, wallahu alam. Terambil juga waktunya. Saya nggak tahu apakah tetap akan bertanya jawab atau kita tutup. Kalau iya. Iya. Kalau memang umpamanya dia perdagangan, zakat zakat perniagaan dia barang-barang harian, gula, beras, dihitunglah zakatnya tadi. Ternyata dia harus mengeluarkan 50 juta. Apakah mesti uang 50 juta atau seharga 50 juta dari barang yang tadi? Karena ini memang adalah sesuatu yang akan dimakan, makanan pokok, boleh. Umpamanya beras, minyak, gula, karena memang itu semua dibutuhkan oleh orang.
Tapi kalau umpamanya dagangannya itu tokoh olahraga, ada bola takraw, ada badminton, ada bola pingpong. Ini jangan bola pingpong dibagi-bagi ini. Tidak ada gunanya, buat apa bola takraw sama orang? Seandainya zakatnya 50 juta, 50 juta itu yang dibagi. Kasih ke orang. Karena yang ini tidak bermanfaat bagi. Kalau yang tadi kan bermanfaat. Nah, jadi seandainya memang perniagaannya adalah seperti itu, maka boleh. Tapi kalau enggak, maka kan tujuannya memberikan manfaat sesuai yang dia untuk menutupi kebutuhan fakir miskin. Kalau kasih bola takraw nanti main takraw dia sekeluarga kan? lapar buat main takraw kan enggak mungkin kan? Maka jangan itu, tetap uang karena itu yang dia butuhkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Developer umpamanya properti rumah, ada zakat, karena itu dagangan. Tidak mungkin rumah dikasih, mesti uang. Mau dikasih rumah kemana coba? Lah, berapa uangnya? Karena ada hitungan zakat, itu bagian dari dagangan tijarah, jual beli properti yang dia buat tadi itu. Seandainya memang itu sudah diperjualbelikan berarti ada zakat. Termasuk tanah. Ada enggak yang kapling tanah? Kapling tanah kan sudah dikapling dan dijual, sudah diinformasikan di koran tuh, diiklankan. Siapa cepat dia dapat. Berarti sudah mulai diperjualbelikan. Maka itu bagian dari perdagangan. Kalau dapat dia ada yang menjual, nanti dihitung berapa, ada yang membeli, nanti dihitung berapa dia berkewajiban untuk membayarkan zakatnya. Berapa yang sudah terjual dan berapa sisa yang ada. Karena dalam zakat perdagangan itu bukan hanya untung, tapi untung plus modal yang berputar. Untung plus modal yang berputar. Kalau dia zakat barang-barang harian, gula, beras, minyak yang sudah terjual itu untung. Beras, gula, minyak yang masih ada di rak-raknya itu modal yang akan berputar. Itu dihitung. Untuk menghitung berapa dia bayar zakatnya. Untungnya 50 juta, modalnya 100 juta, berarti 150 juta. Ambil 2,5. Dan tidak dimasukkan modal yang tidak berputar. Meja kasir, mesin hitung-hitung duit, mobil transport antar jemput, itu bukan dihitung. Karena itu tidak berputar. Jadi modal yang akan terus berputar. Ini minyak ini walaupun belum dijual sekarang, nanti suatu saat dia akan terjual dan akan diganti lagi dengan minyak yang baru. Itu maksudnya modal yang berputar. Modal yang tidak berputar tidak. Sewa ruko tidak perlu dihitung. Karena ruko bukan sebagai modal yang berputar. Gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kalau dibelikan kepada barang seperti tadi, kebutuhan pokok insya Allah bisa. Tapi terlepas dari hukum dari zakat sawit. Karena apakah sawit itu sama dengan pertanian? Kurma wajib zakat karena kurma dimakan. Sawit, maka yang pertanian itu yang dibagi adalah itu. Sekarang sawit mau dibagi-bagi sawit, itu pertanda bahwa dia bukan pertanian. Maka syaratnya dia dalam bentuk makanan pokok. Masih panjang diskusinya karena ada argumentasi yang berkembang di situ. Dan banyak nanti. Sekarang tanaman hias. Tanaman enggak tuh?
Ada zakat tanaman hias? Atau justru yang dizakatkan adalah uang. Kalau korma bukan uangnya. Kalau padi, saat panen padi bukan uangnya, tapi padinya itu yang zakat pertanian, zira, az-zuru' was-thimar. Gitu. Wallahu a'lam. Jual beli online. Jual beli online itu kalau dia ikut dengan ketentuan-ketentuan fikihnya enggak apa-apa. Itu dianalogikan kepada jual beli salam. Ada jual beli salam. Jual beli salam itu barang tidak ada di tempat. Barangkali yang ada gambarnya, barangnya tidak ada, nanti didatangkan dulu. Itu jual beli salam. Ulama mengatakan jual beli salam itu dibolehkan. Maka online itu secara umum dapat dibenarkan. Tetapi diperlukan kejujuran agar tidak terjadi kesalahan. Kalau beli sepatu warna hitam, yang datang mesti warna hitam. Kalau beli nomor 36 jangan datang 42. Seandainya terjadi kesalahan, mesti ada dibuka ruang untuk komplain. Itu namanya khiyar. Karena dalam bab fikih ada namanya khiyar. Khiyar itu hak pilih jadi atau tidak jadi boleh. Seandainya itu ada, maka dapat dibenarkan. Sebab online itu memudahkan kita. Hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya. Seandainya barang ada di Surabaya dan harus kita datang ke Surabaya, berapa habis biaya? Berapa habis tenaga? Berapa habis waktu? Sekarang dengan sistem online, semua kita bisa mendapatkannya dan kita tidak pergi ke sana. Maka secara hukum umumnya, hukum asalnya dapat dibenarkan, tinggal lagi pelaku transaksinya mesti dihiasi oleh sifat jujur, atau kadang-kadang sudah dibayar duluan, tiba-tiba alamat hilang alamatnya, entah mana toko yang tadi itu. Mau dilacak juga tidak ada, duit kita sudah hilang. Nah, itunya yang perlu dijaga. Kalau hukumnya insya Allah dapat dibenarkan karena ada kemaslahatan yang meringankan, yang memberikan keringanan bagi kehidupan bermasyarakat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, saya kira kita cukupkan sampai di sini aja. Mudah-mudahan dapat kita pahami insya Allah, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan majelis ini di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.